Jadi gerakan mahasiswa itu nggak pernah punya karakter khusus. Oh ini ketika dia melakukan ini sambil begini dengan media ini namanya gerakan mahasiswa. Enggak. Jadi gerakan mahasiswa itu tidak punya definisi tetap. Dia selalu berubah tergantung zaman, tergantung mahasiswa yang hidup di zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Dan hari ini kami akan membahas terkait gerakan mahasiswa Indonesia sekarang dan tentunya untuk di masa depan. Teman-teman terutama aktivis mahasiswa tentunya udah gak asing lagi ya dengan tokoh yang satu ini ya. Ada Mas Melkisadek. Ya, beliau adalah mantan ketua BEM UI ya periode 2023. Apa kabar Mas? Terima kasih udah mau bergabung di Secret Story hari ini. Ya, kabar baik. Thank you juga udah diundang. Oke, nah jadi teman-teman saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan banyak sekali kebijakan pemerintah ya yang tampaknya sedang tidak berpihak kepada rakyat yang akhirnya memicu gerakan mahasiswa ke jalanan. Slogan Indonesia Gelap merebak ke seluruh Nusantara dan di mana aksi ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia dan uniknya didukung oleh warga yang ikut menyediakan logistik nih bagi mahasiswa yang turun ke jalan. Kemana gerakan mahasiswa ini akan mengarah karena aksi ini kan berbeda ya dengan yang sudah-sudah di mana rakyat banyak yang mencibir tetapi sekarang sepertinya rakyat ikut mendukung juga gitu ya. Nah sebelum lebih jauh lagi nih Mas, saya pengen nanya gimana pandangan Mas terlihat fenomena ini atau situasi saat ini Mas, silakan. Ya tentunya kalau bicara soal gerakan mahasiswa itu gerakan yang dinamis karena tiap tahunnya dia punya karakter yang berbeda. Bahkan dia tuh nggak terdikotomi dengan fase-fase tertentu. Misalnya kan kalau ngelihat situasi politik, situasi ekonomi, dia punya rentang waktu yang mungkin lebih panjang, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Gerakan mahasiswa itu gerakan yang unik karena dia tiap tahun pun bisa berubah. Tiap tahun fokusnya beda, tiap tahun punya interest yang beda. Dan bahkan tiap tahun punya leadership yang berbeda. Jadi itu yang bikin gerakan mahasiswa itu unik. Satu itu. Yang kedua, tentunya apa yang saya alami dan saya rasakan di 2023 mungkin agak berbeda dengan awal tahun 2025. Walaupun atmosfernya kayaknya masih sama. Medianya masih sama. Dan cara publik menanggapi ya kurang lebih sama. Gitu. Kalau dilihat di awal tahun 2025 ini kan gerakan pertama yang muncul itu Indonesia Gelap. Indonesia Gelap ini kalau menurut saya adalah akumulasi dari bagaimana publik itu mencibir kekuasaan presiden sebelumnya dan mempertanyakan kebijakan-kebijakan dari presiden yang sedang menjabat. Jadi ada akumulasi dari dua kemarahan publik. Kemarahan yang diwariskan dan kemarahan yang baru muncul. Ditambah lagi sepertinya situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja gitu. Kantong pemerintah kering, kantong masyarakat juga kering. Jadi situasi politiknya membuat publik punya dualisme kemarahan yang sekarang dan yang dulu. Situasi ekonomi tidak berpihak pada masyarakat dan pada kekuasaan karena dua-duanya kantongnya kering. Dan publik sudah menantikan momentum yang cukup lama. Jadi kan ada akumulasi kemarahan yang udah lama banget gitu. Dipupuk dari Pilpres, publik sudah capek dengan berbagai konflik, peta politik yang luar biasa banyak perubahan. Bahkan dalam 1 tahun 2024 kita menghadapi momentum politik yang luar biasa banyak. Momentum-momentum kecil di dalamnya, perubahan-perubahannya besar. Jadi memang ada momentum yang bertumpuk, momentum politik, perubahan-perubahan yang terjadi, dan momentum ekonomi. Makanya hadir penyikapan dari mahasiswa namanya Indonesia Gelap. Nah berarti ya Mas ya melihat gerakan mahasiswa yang ibaratnya itu akumulasi yang sudah menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya terkait pemerintah sebelumnya terus sekarang mungkin dilanjutkan ke pemerintahan yang baru, pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi jika rakyat juga akhirnya turunkan bersama mahasiswa, apakah dapat dipastikan bahwa situasi negara kita ini sedang tidak baik-baik aja gitu Mas? Gimana? Sebenarnya kan hari ini kalau melihat argumentasi dari pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh isi kekuasaan itu berusaha untuk meyakinkan kita bahwa kondisinya sedang baik-baik saja. Semua terkendali, semua masih bisa dikondisikan. Yang pantas ngomong itu sebenarnya bukan kekuasaan. Yang pantas ngomong itu orang yang dikuasain itu, masyarakat. Kita, gitu kan. Kita bisa melihat badai PHK hari ini luar biasa banyak. Generasi muda tidak mendapat lapangan pekerjaan. Yang paling baru di Sritex. Bagaimana negara ingin hadir pada perusahaan swasta bernama Sritex, tapi gagal. Dan hasilnya PHK merebak di mana-mana.
Kita bisa melihat bagaimana investasi sedang tidak begitu lancar masuk ke Indonesia. Kita melihat bagaimana secara politik luar negeri, kita ingin punya peranan yang luas, tapi apakah situasinya menguntungkan bagi Indonesia? Enggak juga. Kita bisa melihat bagaimana situasi politik kita hari-hari ini gitu. Publik yang sudah jengah dengan rezim militer, publik yang sudah jengah dengan berbagai keterlibatan aparat penegak hukum di dalam situasi sosial, kembali dihadirkan itu. Revisi UU TNI lah. Tindakan-tindakan kepolisian yang di luar batas wajar dan seharusnya gitu. Jadi situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Publik merasakan itu. Dan wajar kalau publik kemudian punya ungkapan bahwa mereka sedang berusaha untuk optimis akan masa depan Indonesia yang cerah, tapi kok rasa-rasanya sebaliknya gitu. Makanya Indonesia Gelap itu hadir. Dan kalau ditanya kenapa masyarakat kemudian ikut andil, ya karena memang mahasiswa itu bagian dari masyarakat yang kebetulan punya kesempatan untuk kuliah di pendidikan tinggi, punya waktu yang banyak, punya kesempatan untuk bersosialisasi lebih, diupdate sama perubahan zaman, bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram dan lain sebagainya untuk mengemukakan sesuatu, dan masyarakat jadi merasa relate dengan apa yang disampaikan. Benar. Tapi kan ya Mas, kita melihat sejumlah program yang dibuat sama pemerintah saat ini ya memang mungkin ada baiknya lah gitu ya, misalnya seperti MBG, terus swasembada pangan, menahan impor. Nah, jadi sebenarnya kalau dari Mas Hadik sendiri, letak miss-nya itu di mana? Atau mungkin kurangnya itu di mana gitu Mas? Kita nggak pernah menyalahkan berbagai itikat baik pemerintah. Kita senang bagaimana pemerintah punya fokus untuk memberikan anak-anak Indonesia itu asupan gizi yang baik. Makan bergizi gratis misalnya. Kita senang pemerintah sepertinya punya concern akan kondisi pangan kita yang sudah beberapa saat terakhir mungkin nggak begitu optimal. Makanya punya program swasembada pangan. Kita concern sama banyak hal dan pemerintah berusaha untuk menyediakan hal tersebut. Ya kita nggak dalam posisi untuk terus-menerus serta-merta langsung semua hal yang pemerintah lakukan itu salah gitu. Tapi keraguan publik juga nggak salah gitu. Akan kondisi situasi politik yang nggak stabil, yang nggak baik gitu. Publik mungkin suka dengan adanya efisiensi anggaran, wacana efisiensi anggaran. Tapi apakah wacana efisiensi anggaran itu wacana yang betul-betul publik harapkan? Bagi saya efisiensi itu nggak mungkin terwujud tanpa inovasi. Efisiensi tanpa inovasi itu cuma menciptakan masyarakat yang tidak pernah mendapatkan dampak optimal dari sebuah anggaran. Misalnya anggarannya 10. Dulu bisa dirasakan oleh misalnya 10 masyarakat gitu. Anggarannya di cut off jadi 5. Tanpa inovasi masyarakat tetap merasakan 5. Dengan inovasi anggaran yang 5 tetap 10 masyarakat yang bisa merasakan itu. Jadi efisiensi yang hari ini pemerintahan Presiden Prabowo lakukan itu tidak tepat sasaran. Karena efisiensi tanpa inovasi melahirkan masyarakat yang tidak pernah mendapatkan dampak optimal dari penggunaan anggaran. Efisiensi itu harusnya membuat hal-hal yang dulunya nggak perlu dikurangi menjadi hal-hal yang diperlukan masyarakat. Ini sekedar bongkar pasang anggaran aja. Anggaran yang dulu buat apa? Full buat MBG. Anggaran yang dulu full buat apa? Full buat Danantara. Bahkan dengan anggaran yang diefisiensikan itu, pemerintah tidak bisa membangun lebih daripada ribuan sekolah. Tidak bisa membangun banyak waduk. Tidak bisa punya anggaran untuk revitalisasi sumber daya air. Tidak punya anggaran yang besar untuk membangun jalan-jalan rusak di banyak daerah. Itu baru anggaran di pusat. Belum transfer ke daerah. Belum yang publik rasakan. Belum efisiensi yang merambah pada sektor-sektor lain, swasta pun ikut kena imbasnya, badai PHK di mana-mana. Jadi memang hari ini pemerintah mungkin punya itikat baik ya, efisiensi anggaran, MBG, swasembada pangan. Tapi pada praktiknya banyak sekali kebijakan pemerintah itu yang tidak dilaksanakan dengan berbasis pada sesuatu yang sudah diperhitungkan. Hadirkan wacana ini, publik tolak, kontra tiba-tiba. Hadir sebagai savior, penyelamat gitu kan. Punya wacana menunda pelantikan PNS dan P3K. Publik marah, keluar Inpres. Publik mengkritik soal guru, dia hadir di acara Hari Guru, menyampaikan niatannya buat guru. Publik marah soal gas LPG, padahal itu adalah kebijakan yang sebelumnya gitu. Dia hadir sebagai penyelamat. Jadi kebijakan publik itu tidak bisa dilakukan, dilaksanakan, diproduksi berdasarkan emosi penguasa. Tidak bisa berdasarkan kemauan penguasa. Harus diproduksi berdasarkan kebutuhan masyarakat, didiskusikan lewat dialektika yang betul-betul ilmiah, substantif,
dieksekusi dengan terus-menerus memastikan masyarakat merasakan dampaknya. Dan hari ini itu nggak ada. Iya, ya nyatanya kan tidak seperti itu, Mas. Betul. Tidak sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat sebenarnya. Jadi Benar. Lalu bagaimana dengan tudingan ya, Mas? Ya kan ini banyak ya tuduhan atau tudingan lah bahwa gerakan ini atau gerakan mahasiswa itu ada asing atau disponsori oleh partai politik. Ini gimana nih, Mas? Kalau menurut Saya adalah orang yang selalu dituduh tiap ada tudingan tersebut. Dulu ketika jadi ketua BEM UI di tahun 2023, kita selalu diasosiasikan nih Melki bawa kepentingan siapa, BEM UI bawa kepentingan siapa. Sampai saya lulus, sekarang jadi kader partai politik, saya sekarang kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan. Tiap ada demonstrasi mahasiswa, orang selalu bilang PDI Perjuangan adalah sponsor gerakan mahasiswa gitu kan. Upaya-upaya untuk merendahkan gerakan mahasiswa seperti itu adalah upaya-upaya yang keliru dan tidak wajar. Karena statement-statement untuk mengatakan bahwa gerakan mahasiswa itu ada yang sponsori, gerakan mahasiswa itu berdasarkan kepentingan parpol dan lain sebagainya, artinya kita merendahkan derajat pemikiran mahasiswa yang sedang berjuang, gitu loh. Mungkin di dalam banyak sekali apa yang mahasiswa lakukan itu, mungkin saja menguntungkan berbagai pihak tertentu gitu kan. Misalnya, ketika mahasiswa kontra akan sebuah kebijakan, di parlemen memang sedang terbelah, gitu. Kubu yang kontra dengan kebijakan tersebut di parlemen pasti akan merasakan dampaknya. Tapi apakah niatan awal gerakan mahasiswa itu memang untuk mendukung tindakan-tindakan kontra di parlemen? Ya enggak. Tindakan mahasiswa itu adalah tindakan yang betul-betul berusaha untuk diukur sesuai pada keberpihakannya, gitu. Jadi ketika ada pihak yang diuntungkan dengan demonstrasi mahasiswa, belum tentu dan bahkan sudah bisa dibilang ya nggak ada hubungannya dengan kepentingan politik tertentu. Misalnya, ini yang paling dekat, putusan MK di tahun 2024 kemarin tentang parliamentary threshold untuk pencalonan gubernur, gitu misalnya. Jadi untuk mencalonkan gubernur wajib berapa persen dan lain sebagainya gitu. MK mengeluarkan putusan. Lalu DPR kemudian ingin segera membuat peraturan di Balek untuk menganulir putusan MK tersebut gitu. Kemudian mahasiswa menginisiasi gerakan peringatan darurat itu bersama elemen masyarakat banyak gitu. Apakah dengan kita kontra akan tindakan DPR tersebut berarti kita mendukung kepentingan politik orang-orang yang nggak bisa nyalon karena kurang dari 20%? Enggak. Justru gerakan mahasiswa itu hadir karena tampaknya penyelewengan konstitusi itu sudah di luar batas wajar. Ya karena mungkin Mas ya, karena tidak semua masyarakat bisa mengerti hal tersebut kan, karena sudah banyak mungkin informasi yang berseliweran atau beredar ya, karena pengaruh sosmed juga. Jadi saya sering lihat juga ya komentar-komentar masyarakat yang di komentar. Mahasewa. Iya kayak ini pasti udah ditunggangi nih gitu. Makanya kita juga pengen tahu di sini biar teman-teman yang nonton juga tahu kalau misalkan ya tidak seperti itu, karena mahasiswa sendiri juga maksudnya melakukan gerakan tersebut pasti ada tujuannya dan mengerti akan hal tersebut. Tapi menurut Mas, apakah memang sudah saatnya kita kembali lagi nih turun ke jalan, atau mungkin perlu menunggu untuk melihat perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, Mas? Itu dua konteks yang berbeda ya. Jadi penyampaian pendapat di muka umum itu adalah upaya sah, upaya konstitusional untuk meyakinkan pemerintahan bahwa ada suara-suara yang harus diakomodasi dalam kepentingan publik. Perbaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang memegang kekuasaan itu keharusan. Jadi itu ada dua konteks berbeda, dua kegiatan yang berbeda dan bisa dilakukan berbarengan. Jadi rasa-rasanya kita nggak perlu menunggu perbaikan dulu baru. Kalau perbaikannya nggak ada, baru kemudian berdemonstrasi, baru kemudian mengkritik dan lain sebagainya. Kritik itu vitamin yang harus ada terus. Karena kalau dia nggak pernah ada, kalau dia selalu tidak ada proses perumusan kebijakan publik yang tentunya tidak akan mendapatkan banyak aspirasi masyarakat. Jadi perbaikan-perbaikan itu bisa dilakukan berbarengan dengan kritisi publik, dengan aspirasi publik yang terus-menerus ada juga. Tapi kan memang mungkin beberapa kali gitu ya masih ada ya mungkin kebijakan atau kegiatan di pemerintah misalnya seperti RUU itu kan tidak melibatkan rakyat gitu kan, yang akhirnya mungkin kritik itu bertubi-tubi lah dari rakyat, mungkin lewat sosmed, lewat pemberitaan seperti itu. Tapi
ini bukan rahasia umum lagi ya Mas. Setiap aksi-aksi mahasiswa itu terkadang viral nih lewat media massa, akan turun ribuan misalkan kayak gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan itu lebih banyak aparat yang berjaga ya. Apakah ini udah dalam tanda kutip masuk angin duluan gitu kira-kira apa gimana nih Mas? Kan Mas sering pasti juga pernah di lapangan kan? Ya. Pemberitaan investigasi Tempo tentang adanya bansos yang dilakukan oleh sebuah aliansi mahasiswa tertentu dan meredam gerakan demonstrasi di banyak tempat itu ya valid kan? Bahwa memang ada beberapa elemen mahasiswa yang kemudian menerima bantuan dari kepolisian untuk kemudian melaksanakan bansos, dia salurkan dan kemudian membuat mereka tidak jadi demonstrasi. Itu valid. Itu kita nggak bisa nafikan, faktanya memang ada. Investigasinya real dan publik merasakan itu. Tapi apakah tindakan segelintir orang itu kemudian mempengaruhi seluruh itikat baik dan niatan substansi dari demonstrasi? Kan enggak juga. Betul. Gitu. Masih banyak kok mahasiswa yang kemudian turun kan dia memang merasa ini darurat, dia harus bersuara gitu. Tapi kalau memang jumlahnya tidak sebanyak dulu, ya tentunya memang ada evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa, gitu. Publik menanti lama dari pelantikan, dari pengumuman kemenangan Presiden Prabowo sampai kemudian peringatan darurat, itu waktunya cukup lama. Betul. Publik menantikan lagi dari peringatan darurat, pilkada, sampai hadir Indonesia gelap. Semua butuh waktu, gitu. Dan memang hari ini terlalu banyak infrastruktur kekuasaan yang memang dipakai untuk kemudian menggoda mahasiswa yang tengah aktif untuk kemudian tidak bersuara lagi, gitu. Dan orang-orang yang tidak tergoda malah terus diintimidasi dan bahkan didiskriminasi dengan banyak sekali kesempatan, gitu. Jadi memang justru teguran itu harusnya hadir pada kekuasaan. Kenapa kemudian saking tidak sukanya dengan demonstrasi yang berjalan harus menggunakan infrastruktur untuk mendiamkan, gitu. Betul. Iya. Karena ini juga kami juga sangat surprise nih, Mas, sebenarnya di tengah suara miring terhadap mahasiswa Indonesia yang dianggap juga cuma bisa nongkrong gitu ya, main-main, main game lemah dan kental dengan gaya hidup individu, ternyata bisa menggerakkan demo luar biasa. Apalagi kan banyak ya stigma atau stereotip terhadap generasi kita ya, Gen Z gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini, Mas? Gen Z ini adalah generasi yang unik kalau menurut saya gitu. Saking uniknya menurut saya kadang-kadang susah terbaca. Gitu. Benar. Dulu itu kita selalu mencari formula. Gimana sih gerakan politik itu mampu menjangkau generasi Z? 2023 itu ketika saya masih aktif di organisasi mahasiswa, kita bingung caranya gimana gitu kan membuat generasi Z itu into sama politik gitu. Terlalu politikal mereka nggak suka. Betul. Terlalu serius dianggap freak, gitu kan? Benar ya. Terlalu tidak serius dianggap main-main. Gitu. Nah, tapi 2024 di berbagai momentum politik itu terbukti bahwa generasi Z itu tidak apolitis. Justru mereka itu selalu punya cara untuk mengemukakan sesuatu. Entah itu di TikTok, di Twitter, dan lain sebagainya gitu. Walaupun bagi saya memang di berbagai sosial media itu ada karakteristik yang berbeda dari tiap generasi Z gitu. Di Twitter lebih gimana, di TikTok lebih gimana gitu kan. Di Instagram lebih gimana gitu. Saya rasa generasi Z nggak ada yang main Facebook sekarang gitu kan. Jadi intinya kayak gitu. Nah, kalau yang saya lihat justru itu menunjukkan bahwa generasi Z itu sebenarnya lebih peduli akan banyak hal. Karena dia bisa ngebait tentang everything, gitu kan, tentang semua hal gitu. Dia bisa ngegibah banyak hal. Dia bisa spill the tea tentang everything, gitu kan. Dia bisa kemudian buat thread di Twitter ngomongin banyak hal sesuka dia gitu. Ada masalah dikit dia bisa up di Instagram, bisa up di Twitter, bisa up di TikTok. Dia bahkan bisa menggunakan tren-tren velocity di TikTok untuk kemudian mengkritik sesuatu. Benar. Jadi justru itu harusnya membuat stigma generasi Z itu bukan generasi yang apolitis, tapi generasi yang selalu nyari cara yang paling relevan di zamannya untuk ngemukain sesuatu. Benar. Strategi ada aja Mas mereka. Benar. Karena walaupun caranya mungkin nggak selalu relevan sama orang tua kita misalnya gitu ya. Jadi pasti beda sendiri gitu. Benar. Tapi kalau misalkan berarti ada nggak sih Mas pengaruh teknologi dan informasi
yang ada di media gitu, maksudnya hal ini bisa mempengaruhi cara mahasiswa gitu ya dalam memvalidasi suatu informasi yang akhirnya mungkin bisa mempengaruhi juga nih nanti tujuan dari gerakan mereka untuk turun ke jalan. Itu berpengaruh nggak, Mas? Pengaruh antara teknologi dan informasi. Kan kita kan maksudnya generasi kita itu kan pasti banyaknya mungkin ada yang jarang nonton berita atau misalkan baca berita di media online, lebih ke sosmed. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi tujuan mahasiswa itu enggak, Mas, untuk turun ke jalanan, untuk melakukan demonstrasi dan segalanya? Menurut saya ada satu dampak negatif ya dari perkembangan teknologi sosial gitu, media sosial. Misalnya di TikTok. Di TikTok itu kayaknya jarang deh ada orang yang betul-betul nonton video TikTok itu 1 menit sampai 3 menit. Sampai pasti habis. 15 detik gitu kan, atau 30 detik gitu. Begitupun di Instagram kan, fitur story itu membuat kita memantau sesuatu dengan clickbait 15 detik di awal. Oke. Gitu, 10 detik, 15 detik di awal. Ini membuat generasi Z itu seringkali nggak think twice sebelum melakukan banyak hal. Gitu. Baca dikit komentar tapi nggak read the full article. Gitu kan. Baca dikit marah, baca dikit emosi, baca dikit apa dan lain sebagainya. Dan memang perkembangan dunia kesehatan mental itu membuat generasi Z itu lebih ekspresif akan banyak hal gitu. Betul. Dia bisa marah secara terbuka, dia bisa sedih secara terbuka, upload foto nangis di TikTok gitu misalnya kan, dan lain sebagainya. Jadi memang tingkat tinggi ekspresinya Gen Z itu harus dibarengi dengan think twice akan banyak hal. Gitu. Jadi dalam konteks gerakan mahasiswa itu seringkali mereka nggak paham substansi utuh gitu. Makanya itu sudah diantisipasi dengan di tiap organisasi mahasiswa itu seringkali ya memang ada divisi yang betul-betul ngurusin demonstrasi, yang ngurusin aksi, yang ngurusin organisir massa, yang ngurusin bagaimana treatment akan massa sebuah organisasi. Tapi ada juga divisi yang betul-betul doing research tentang sebuah isu. Jadi landasan kita bergerak, landasan kita melakukan banyak hal. Jadi ya kalau itu dimaksimalisasi, harusnya di tiap kali perdebatan antara mahasiswa dan politisi itu di TV manapun harusnya kita lebih pakar. Tapi ada juga ya, Mas, ya, biasanya mungkin tidak semua mahasiswa, hanya sejumlah saja atau sekelompok saja. Kan ada yang mengatakan kalau misalkan baik juga komentar, ngapain sih turun ke jalanan, jangan-jangan dia nggak ngerti apa sih yang mau didemoin, apa sih yang mau dituntut. Nah sebenarnya sebagai mahasiswa itu haruskah benar-benar fully understand hal yang dituntut ketika turun ke jalanan, atau sebenarnya kalau ya udah ikut-ikutan aja sebenarnya nggak apa-apa? Itu gimana, Mas, kalau dari Mas Ade? Paham seutuhnya juga nggak salah, ikut-ikutan juga nggak salah. Emang apa yang salah dengan ikut-ikutan? Kan? Iya, karena kan persepsi masyarakat terhadap mahasiswa yang ketika turun di jalan itu kan kebanyakan cuma bisa bikin rusuh aja. Misalkan hanya bikin rusuh aja yang nanti ujung-ujungnya digebukin lah sama aparat misalkan kayak gitu, tanpa tahu konteks apa sih yang mau dituntut misalkan. Kan itu sempat terjadi juga ya kalau nggak salah di waktu itu apa ya? Berbagai demonstrasi lah sebelumnya. Iya, kan? Yang gede tuh Omnibus Law ya waktu itu ya. Ya itu juga saya masih kuliah. Nah itu kan banyak tuh yang dikejar-kejarin. Makanya kan banyak juga masyarakat yang akhirnya memiliki pandangan buruk terhadap mahasiswa gitu, Mas. Jadinya pengen kayak sebenarnya boleh gak sih kalau cuma ikut-ikutan doang? Apa emang harus ngerti seutuhnya gitu? Dulu itu ada perdebatan, ada diskursus tentang boleh gak sih mahasiswa itu demo cuman buat foto-foto masukin ke sosmed, buat story macam-macam. Jawabannya boleh. Karena justru dengan apapun yang mahasiswa itu lakukan, dia akan memperbesar suara-suara yang sedang disuarakan gitu. Jadi kalau dibilang apakah kita harus baca semua tentang apa yang kita demonstrasikan, kalau baca juga lebih baik. Kalau tidak membaca ya minimal tahu. Gitu. Jadi dulu itu kan kita sempat menolak rancangan KUHP yang kemudian disahkan gitu. Kalau memang mau baca full KUHP itu ada ratusan pasal di dalamnya. Perubahannya itu bahkan dengan daftar inventarisasi masalah, waktu kita inventarisir, perubahannya itu bisa belasan 20-an poin. Dan di tiap perubahan itu ada landasan filosofisnya, ada landasan yuridis, ada landasan sosiologisnya. Apakah kita mengharapkan 1.000-2.000 mahasiswa yang demonstrasi itu baca semua rancangan KUHP?
Pertama, draftnya aja belum tentu transparan. Yeah. Bagaimana kita bisa baca semuanya? Kedua, nggak semuanya mahasiswa fakultas hukum. Nggak semuanya dong bisa mengerti asas hukum pidana. Nggak semuanya dong bisa mengerti kontekstualisasi apa yang dipelajari tentang teori hukum bagi masyarakat. Nggak semuanya bisa mengerti. Ketiga, ya dengan satu titik, satu koma, satu kata, satu frasa, satu kalimat saja yang kita tolak di KUHP, sudah menandakan kita wajar untuk turun ke jalan. Karena secara realistis produk hukum itu mau ada satu kata, satu frasa, satu kalimat yang mengganggu saja, itu dampak keberlakuannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi bahkan dengan satu kalimat saja yang kita kontra, udah nggak ada salah kita turun ke jalan. Benar. Oke. Nah, ada juga nih Mas pandangan Mas, apakah gerakan mahasiswa Indonesia akan kembali menemukan rohnya nih, atau cukup sampai di sini? Kalau dari Mas gimana? Saya itu nggak pernah memandang begitu tinggi sama terminologi gerakan mahasiswa. Karena gerakan mahasiswa itu cuman anak-anak mahasiswa yang sedang aktif dimanapun berusaha untuk mengomentari apapun dengan caranya sendiri. Jadi gerakan mahasiswa itu nggak pernah punya karakter khusus. Oh ini ketika dia melakukan ini sambil begini dengan media ini namanya gerakan mahasiswa. Enggak. Jadi gerakan mahasiswa itu tidak punya definisi tetap. Dia selalu berubah tergantung zaman, tergantung mahasiswa yang hidup di zamannya. Gerakan mahasiswa itu ya bukan hal yang sakral gitu. Jadi kayak ada buku tentang gerakan mahasiswa. Menjadi mahasiswa penggerak harus ada kayak gini. Gak? Ada pedoman umum gitu, kayak sastra mesin di TikTok gitu kan. Ya enggak begitu. Gitu. Jadi gerakan mahasiswa itu sesimpel mahasiswa yang merasa harus menyuarakan sesuatu, punya cara-caranya sendiri, dengan momentumnya sendiri, melakukan semua hal yang ia anggap relevan. Jadi gerakan mahasiswa itu ya sama halnya sama buruh bikin gerakan jadi gerakan buruh. Nelayan bikin gerakan, petani bikin gerakan jadi gerakannya sendiri. Jadi kalau ditanya apakah gerakan mahasiswa akan menemukan lagi rohnya, jati dirinya seperti dulu apa segala macam. Rasa-rasanya kita nggak perlu sesuai sama zaman dulu lah. Dulu nggak ada TikTok, dulu nggak ada Instagram, dulu nggak ada Twitter yang sekarang jadi X gitu. Dengan tidak adanya itu semua aja menandakan bahwa zaman dulu membutuhkan effort yang lebih besar untuk penyebaran informasi dan fokus orang jadi tidak gampang berubah-ubah karena penyebaran informasi yang lambat. Sekarang di dunia yang serba kompleks dan penyebaran informasi yang serba cepat, wajar dong kalau mahasiswa itu kemudian punya caranya sendiri, gitu. Dan rasa-rasanya nggak perlu juga disama-samain sama zaman-zaman sebelumnya karena semuanya punya caranya masing-masing. Betul, berarti ya memang gerakan mahasiswa itu tidak bisa dibatasi ya Mas ya, nggak ada limitasinya ya. Harus A, harus B, enggak ya. Mungkin ini yang terakhir Mas dari saya sebagai mantan ketua BEM UI ya Mas ya. Apa harapan dan pesan dari Mas kepada gerakan mahasiswa Indonesia yang ada saat ini Mas? Sebagai orang yang pernah ada di organisasi mahasiswa, pernah memimpin organisasi mahasiswa dan gerakannya, saya rasa tiap generasi punya caranya masing-masing untuk bisa bersuara, tergantung kebutuhan zamannya masing-masing dan dengan caranya masing-masing. Yang ia anggap relevan, yang ia anggap sesuai dengan kebutuhan zaman, dan ia anggap dia suka. Jadi pesannya cuman tiap orang di tiap generasi harus menemukan cara-cara yang paling dia suka, cara-cara yang paling relevan, yang dibutuhkan dan sesuai sama keberpihakannya aja. Karena untuk meniru 66, 74, 98, 2019 gitu, karena nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya. Gitu. Jadi semua kalimat-kalimat senior ataupun alumni-alumni di gerakan mahasiswa yang mencibir adik-adik mahasiswa itu katanya tidak sekeras zaman dulu, tidak sepintar zaman dulu, membuktikan bahwa mereka tidak pernah move on dari masa lalu, tidak pernah bisa lebih daripada masa ketika mereka jadi mahasiswa, dan iri sama perkembangan mahasiswa masa kini yang punya caranya sendiri. Oke, Mas Melkisadek, terima kasih nih udah mau sharing-sharing bareng saya dan bareng teman-teman podcast. Nah,
Itu juga ya teman-teman, tadi kita baru aja diskusi terkait gerakan mahasiswa di Indonesia dan mungkin bagaimana situasi dan perkembangannya saat ini ya Mas ya. Tadi kita juga dapat insight baru juga dari Mas Melkisadek, dan semoga buat teman-teman mahasiswa di luar sana tadi bisa didengar ya tadi pesan dan harapan dari mantan ketua BEM UI nih. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi.